Seems like everybody's got a price. I wanna how to sleep at night. When the cell comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so sick? Guys, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS pasar modal, yaitu menjelaskan tentang perusahaan BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. Nah, di sini alasan saya memilih BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK yaitu yang pertama, harga saham di BJTM satu lotnya masih murah, yaitu di bawah 100.000, di mana satu lot sama dengan 100 lembar dan harga per lembarnya yaitu 796. Jadi 100 kali 796 sama dengan 79.600. Yang kedua, pendapatan di BJTM setiap tahunnya mengalami peningkatan. Yang ketiga, BJTM merupakan perbankan yang bergerak di pembangunan daerah sehingga layak untuk dikembangkan. Yang keempat, Bank Jatim merupakan bank umum milik pemerintah daerah. Dan yang terakhir, Bank Jatim berorientasi pada pasar dan secara berkesinambungan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah BJTM. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah di Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan peraturan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah di Jawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank ini mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor BUM 945 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah atau UUS dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus tahun 2007 sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia nomor 9/75/DS/SB tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari bank adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia nomor 23/28/Kep/Dir tanggal 2 Agustus tahun 1990. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan berlaku. Tugas utama bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Selanjutnya, sektor BJTM bergerak di bidang kegiatan usaha perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat aspek fundamental pada BJTM, maka yang pertama buka aplikasi e-port. Yang selanjutnya kita klik tombol stop. Lalu kita klik fundamental. Setelah itu kita ketik di pencarian nama kode saham.
yaitu BCTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah last price atau harga penutupan hari ini, yaitu sebesar 785. Yang kedua, market cap atau harga keseluruhan atau total saham. Nah, di tahun 2014 itu sebesar 6,4 triliun, di tahun 2015 5,2 triliun, dan kemudian di tahun 2019 sebesar 9,4 triliun hingga sampai tahun 2020 11,6 triliun. Dalam keseluruhan market cap ini dapat dikatakan total sahamnya meningkat. Selanjutnya, total equity atau jumlah aktiva kurang pasiva atau kekayaan bersih, ataupun dapat dikatakan laba. Nah, di tahun 2014 itu sebesar 5,8 triliun dan 2015 6,1 triliun hingga ke tahun-tahun selanjutnya sampai ke tahun 2020 sekitar 9,6 triliun. Nah, maka kekayaan bersihnya dapat dikatakan setiap tahunnya meningkat. Nah, selanjutnya itu ada revenue. Revenue itu adalah laba bersihnya atau memiliki kenaikan dari setiap tahunnya. Nah, di tahun 2014 itu sebesar 2,9 triliun, di tahun 2015 sebesar 3,5 triliun, hingga di tahun-tahun yang berikutnya sebesar 4,4 triliun. Nah, di sini juga dapat dikatakan bahwa revenue ini setiap tahunnya meningkat. Selanjutnya itu net profit atau keuntungan bersih. Di sini telah tertera di tahun 2014, 2015, 2016 hingga sampai 2020, yaitu 1,0 triliun. Nah, di sini juga dapat dikatakan keuntungan di setiap tahunnya meningkat. Selanjutnya ada PER atau price to earning ratio atau harga saham. Ini di tahun 2014 bisa kita lihat di sini 8,65 kali, 2015 7,52 kali, hingga sampai ke 2020 sebesar 10,64 kali. Nah, di sini dapat dikatakan bergelombang. Yang selanjutnya itu ada PBF nih, PBF. PBF itu artinya price to book value atau ukuran berfungsi melihat di suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Nah, PBF dapat dari pembagian harga per lembar saham atau perusahaan dengan nilai buku. Dengan rumus PBF sama dengan harga saham dibagi nilai buku atau PBF lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental. Maksudnya analisis teknikal. Klik chart, klik pencarian, ketik sesuai nama perusahaannya atau kode perusahaannya. Nah, di sini sudah tertera. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang candlestick. Nah, yang pertama itu dalam teknikal ini
ada 3 jenis chart. Yang pertama, line chart. Line chart itu contohnya seperti ini. Ini. Nah, yang kedua itu ada bar chart. Yang ketiga ada candlestick. Nah, yang candlestick itu adalah yang ini. Nah, line chart hanya menyajikan harga penutupan. Nah, candlestick hanya menyajikan harga pembukaan atau open, harga tertinggi atau high, harga terendah atau low, dan yang terakhir penutupan atau close. Di sini dalam iPod hanya dijelaskan 2 jenis chart, yaitu line chart dan candlestick. Nah, di dalam memainkan saham, jika untung maka namanya itu cuan. Nah, di sini jika kita ingin melihat teknikalnya itu, yang pertama kita lihat tanggal. Di sini harga ya. Ini kita tekan lama. Kita lihat tanggal sekarang. Tanggal hari ini yaitu tanggal 31. Nah, di sini ada tertera O sama dengan open atau pembukaan di harga 790, harga tertinggi sebesar 790, harga terendahnya itu 775, sedangkan harga penutupnya itu ada sebesar 785. Nah, ini dilihat di hari tersebut atau pertanggal hari itu. Untuk melihat untung atau ruginya dalam analisis teknikal, maka dilihat dari ini. Garis yang merah ini, merah, itu adalah rugi. Sedangkan garis yang hijau adalah untung. Nah, sedangkan garis lurus itu harga sekarang. Karena di sini harganya sekarang itu $785 dan itu merah dapat dikatakan rugi. Dalam teknikal kita harus memiliki patokan atau target untuk dicapai ke depannya.